Inilah puncak Pulau Padar. Akhirnya gua Angga Day bersama PT Lubricants berhasil sampai di puncak Padar ini. Welcome to Komodo National Park. Kita udah mau sampai di Wairebo Village. Luar biasa. Setelah satu malam gue menginap di Wairebo Village, akhirnya besoknya gue memutuskan untuk turun ke bawah dan melanjutkan perjalanan ke daerah Bajawa nih. Nah, akhirnya gue bisa merasakan menginap di Wairebo Village yang ada di Flores ini. Menari, kampung ite, endema. Nah, kita sekarang menuju ke Bajawa ya, bro. Ikut nggak, Om? Serius? Sini nih, bonceng. Ayo, mari. Nah, kita OTW ke Bajawa ya di hari ke 15 ini. Kita setelah kita stay satu malam tadi malam ya, kita turun, kita naik, luar biasa. Kita langsung menuju ke Bajawa. Di rute kali ini gua melewati jalan pinggiran Flores nih, dari Wairebo yang langsung tembus ke Mborong. Jadi kali ini kita nggak lewat Ruteng karena kita ngejar waktu ke arah Bajawa ya. Dan ini medannya sangat-sangat hancur jalannya. Beberapa kali kita menemukan sungai yang nggak ada jembatannya. Tapi ini untuk musim kemarau ya, nggak kebayang kalau musim hujan kayak apa derasnya arus yang ada di situ. Nah, ini baru namanya explore ya, kita motong jalur ya. Ini kebun apa, tapi indah sekali, sangat rimbun. Kita mangkas berapa jam buat menuju ke Bajawa. Jadi lewat potong pinggir pantai terus. Nah, ini kita baru adventure ya. Tuh. Nah. Akhirnya di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, gua sampai di Mborong nih.
Setelah gua nyekip ruteng lewat pinggiran Flores ini, kayaknya lewat Pantai Iteng ya. Gua sampai di Mborong dan nanti menuju ke Aimere lalu ke Bajawa. Dari Mborong ini ke Aimere masih jauh ya. Jadi gua harus segera berjalan sebelum tengah malam nih. Kita di Pelabuhan Aimere ya. Kita mau ke Bajawa kayaknya. Rame banget. Jadi kita langsung aja. Hah? Depan. Nah, ini kita lagi mau naik ke Bajawa ya. Dari Aimere. Jadi ini sudah jam 7 malam. Jalanannya berliku-liku dan di maps ya. Terus kita ke Bajawa. Nah ini lihat ya. Nah ini ya, lihat di map tuh rute dari Aimere ke Bajawa. Dia naik ke atas bukit atau gunung ya. Dan ini suasananya. Ini jam 7 malam saja sepi sekali, tidak ada rumah di sini, hanya sedikit sekali. Nah. Tapi untuk di Flores oke sih. Gue udah tanya-tanya, pokoknya 24 jam di Flores oke. Tapi tidak disarankan untuk riding malam karena banyak resiko yang akan terjadi, atau susah bensin, bengkel segala macam. Ya kalau bisa jangan riding malam. Ya, untuk meminimalisir ya. Oke. Tetap stay bersama gue Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia. Kita turun Wairebo langsung riding, nggak pakai ABC ya kan. Dari Aimere ke Bajawa inilah gua rasain medan yang paling ekstrim di Flores ya. Tuh lihat mapsnya. Dan akhirnya di jam 7 malam gua sampai di Bajawa. Gua memutuskan untuk makan dan istirahat di sini sebelum besok melanjutkan ke arah Klimutu ND. Nah, pagi ini kita lagi di Bajawa, mau sarapan. Kita semalam nginep di Bajawa. Mantep banget nih sarapan sambil ngopi ya kan, sambil menikmati pagi, ditemani sama si siapa ya namanya ya,
Siapa namamu, Cah? Hei. Hei, siapa namamu? Hah? Oh iya, heeh. Oke, kita sarapan dulu di sini ya. Akhirnya kita sampai di Bajawa. Kita Lubricants pagi ini dari Bajawa ya. Dan kita nginep di Bajawa di hotel ya. Kita mau OTW ke Mbai dulu. Lalu kita ke ND, semoga saja sempat. Ini jam 8 pagi. Untuk total trip kita dari Jakarta dan keliling explore kemarin itu 2.559 kilo, dan untuk explore kita di Flores itu 313 kilo. Nah, kita akan lanjut jalan lagi pagi ini ya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia. Thank you. Bang, ntar kalau ada apa-apa kabarin ya bang. Helm lu, ya, siap. See you next time di Jakarta. Thank you banget ini. Kita harus pisah. Ya bang, yuk. Nah, kita lanjut lagi ya dari Bajawa ini. Cuacanya dingin sekali dan juga berembun, jadi motornya berembun ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita di Bajawa ya, dan OTW. Nah, kalau di Jakarta kan terkenal tuh Cafe Bajawa, ya kan? Nah, kita di Bajawanya langsung ya. Mungkin karena di Bajawa Cafe itu kan tulisannya dari Flores untuk Indonesia. Mungkin dari Flores Bajawa ini sama seperti kopi Aceh, mungkin dari Aceh, Bajawa itu dari Flores ya. Inilah sebenarnya kotanya ke arah belakang ya, cuma kita menikmati pemandangan view di sini aja sambil menuju ke Mbai. Nah, ayo kita masuk ke Kabupaten Nagekeo. Oke, selamat datang, welcome Nagekeo. Nah, ini kita mau belok dulu ke kiri ya. Nah, kalau ke ND itu kita lurus, tapi kita masuk ke dalam 33 kilo. Nah, kita mau ke tempat abang dulu yang ada di Mbai, karena dulu terakhir kali ketemu zaman kuliah ya. Sekarang kita mau mampir silaturahmi sebelum kita lanjutin ke ND. Nanti ND kayaknya kita mau muter aja lewat sana.
Di sini gua mulai menikmati banget pemandangan yang ada di sekitar. Karena view-nya indah banget. Rerumputan kering dan sedikit kehijauan. Dan ada batu-batu juga yang unik di pinggir jalan ini. Wih, gila. Bagus banget, coy. Rumput-rumput kering ini. Kayak berasa di mana ya? Kenapa temen gua nggak pernah bilang kalau rumahnya deket tempat kayak gini ya kan? Nah, kita sekarang sampai di Mumbai ya. Ini jam 10. Kita jalan dari jam 8 karena nyantai. Jalannya langsung luas ya. Coba jalanan yang di sana itu kayak gini juga pasti mantap sekali. Akhirnya kita sampai di mana parkir kah? Di mana parkir? Tidak apa-apa. Di sini saja. Aduh, abang. Nyangka nggak aku nyampe sini? Nyangka tidak? Aduh. Abang, sudah berapa tahun dia tidak ketemu ya? Iya ya, dari situ ya. Luar biasa, abang tercinta. Semoga kita berjumpa lagi ya. Maaf kalau ada salah ya. Ada salah ucap kah? Ada. Iya, tidur nanti malam. Ya, salam sama Ical ya. Ya. Ayo Pak. Yuk. Yuk. Ya. Nah, kita habis silaturahmi sama abang kita di Flores. Kita mau ke ini apa? Klimuto, Danau Klimuto ya. Jadi kita lewat jalur ini ya. Kalau ke sono bisa, tapi kita mau mampir ke ND. Katanya di sono jalurnya bagus, jalur pantai. Di sini view-nya indah ya. Cuma jujur di sini tuh panas. Karena wajar ini udah di Flores, di Indonesia Timur. Jadi cuacanya beda banget sama Jakarta. Suhu panasnya tuh lebih ekstrim, kelihatan dari kanan dan kiri ini yang menguning. Ini karena kemarau. Nah, ini kita tadi habis dari tigaan antara Bajawa dan Mumbai. Jadi kita ke arah ini apa? ND ya. Semoga jalanannya lebih better ya. Di sini masih hijau dan agak hawa-hawa sejuk ya. Jadi nggak panas banget. Panas sih, tapi kalau kita naik motor masih dingin gitu loh. Ada kita tetap naik motor pun tetap panas. Nah di sini karena masih hijau ya. Itu mungkin kalau kita lewat lintas pinggir kita lewat pantai-pantai itu ya.
Ini kita udah masuk Kabupaten Ende. Cuma ke kotanya masih 98 kilo lagi ya. Kita mau cus sekarang jam setengah 1 ya, waktu Indonesia Tengah. Perkiraan nyampe Ende kota Ende jam 3. Nah, kebetulan ini di Kabupaten Ende sedang ada perbaikan jalan yang cukup panjang ya. Nah, ini kita udah mau Ende lah. Udah mau masuk kota Ende. Bentar lagi. Nah, kebetulan sekarang gue di Kecamatan Ende Utara ya, lagi ada perbaikan jalan. Jadi terhambat dan ada jam buka tutup menurut informasi. Jadi ya kalau dibuka ini sekitar 2 jam ya atau 3 jam. Nah, hanya kendaraan tertentu yang boleh lewat. Nah, ini antrian banyak sampai belakang. Nah, nanti kalau touring lewat Ende Utara ya, sebelum masuk kota Ende, kalau masih ada pekerjaan ini berarti ya masih belum selesai ya, tapi mudah-mudahan segera selesai biar lalu lintasnya normal. Nah, ini penutupan jalan ya, jadi sehari dibuka hanya beberapa kali. Kita harus waspada. Tadi terakhir tutup jam 12, ini dibuka jam 3. Pas banget kita mau jam 3 nyampe sini. Terus apa namanya? Nanti ditutup lagi jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, sebenarnya ada jalan alternatifnya ya. Tinggal apa namanya lewat situ aja, cuma lebih better kita tahu jadwal penutupan jalan ini sebelum apa? Ende ya. Ini sebelum banget kota Ende, maksudnya ini di depan sudah kata Ende, sudah 7 kilometer kayak katanya. View-nya entah yang mana, yang Gunung Meja ya katanya, atau Bukit Meja atau Gunung Meja. Nah, ini ya kota Ende. Kita ada di kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Ternyata Tugu Bikers itu di dekat Danau Klimutu. Nah, ini kita view dari kota Ende. Perbukitan yang luar biasa sekali. Ya. Kita lihat view yang oke, wih, luar biasa ini.
Nah ini ya, kita sudah melewati kota Ende dan ini, wow, view udah untuk apa namanya? Nah, di sini nih tikungannya mirip-mirip semua, enggak sih, kebanyakan mirip. Rata-rata di tikungan ada pohon beringin. Nah, ini coba kita riding slow ya, menikmati jalanan Ende ini. Dari kota Ende tadi, gua melanjutkan perjalanan ke arah Moni Klimutu. Tapi gua sempet naik dulu sih di Klimutu. Sayangnya udah kesorean, udah berkabut dan gak ada orang. Jadi gua turun lagi dan nginep di Moni untuk besok pagi jalan ke Klimutunya. Nah, ini Klimutu mulai berkabut ya. Sekarang jam 6 sore dan gue sendirian. Sangat danger sekali kalau untuk berkendara jam 6 sore. Makanya udah pada turun ya. Bentar lagi kita turun sebelum kabutnya tebal. Nah, kita sekarang lagi di penginapan ya. Nih, tempatnya oke lah. Kamarnya juga enak di bawah Klimutu. Kasurnya gede. Besok kita OTW dari sini ke mana? Klimutu, habis itu ke Larantuka ya. Oke. Sekarang kita mau makan dan beres-beres dulu. Nah, sekarang kita ada di Good Morning Cafe and Resto ya, yang dekat Klimutu. Karena di sini adalah rekomendasi makanan halal, jadi gue kesini untuk makan malam. Karena ini sih yang paling rekomendasi di sini udah. Nah, buat teman-teman yang lagi di wilayah Moni, ya di bawah Klimutu mau makan bisa ke resto ini karena ini yang halal dan atau yang selain lainnya pun ada yang non halal, itu pilihan teman-teman ya. Mungkin buat yang non muslim bisa makan di mana aja. Nah, ini hanya rekomendasi. Oke. Nah, saatnya kita makan ya. Karena ini restoran dan apa namanya di sini memang hanya ada restoran atau bar ya. Jadi harganya agak pricey, ya wajar sih. Karena biasanya kita sih makan apa aja, kita nggak pernah milih-milih. Untuk kali ini karena kondisinya berbeda ya. Ya, selamat makan. Nah, selamat berikan pagi dari penginapan. Kita mau OTW ke Danau Klimutu ya. Nah, inilah Taman Nasional Klimutu ya. Jadi kita akhirnya sampai. Dan ini adalah pintu masuk. Kita tinggal ikutin jalan ini aja, otomatis akan sampai ke sini.
kita memasuki kawasan rawan bencana Gunung Api Klimutu, Kabupaten ND. Keterangan kawasan rawan bencana 3. Kawasannya sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lahar, letusan, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta gas beracun. Pada status awas, masyarakat segera mengungsi. Oke. Nah, kita naik ya bareng Om Sidik dari Bandung sama istrinya ke Taman Nasional Klimutu. Wow, amazing place. Dingin ya di sini ya, jadi pas banget kita pakai sarung tangan. Nah, inilah jalan Taman Nasional Klimutu ya, sempit, tapi mobil masih bisa naik ya. Dan tanjakannya curam. Ya, parkiran mobil dan motor. Kita kira sampai. Yuk kita parkir situ ya. Jadi gula air madunya mahal. Jangan sampai dia berjual air madu, tapi madunya dia tidak tahu di mana laut, di mana gunung, di mana kayu yang sudah berumur. Ada orang hanya nongkrong danau Klimutu, tapi ada orang yang mengaku saya Nah, ini jalur pendakian ke
Kelimutu ya. Jadi semoga aja nggak seterjal apa namanya, Wairebo atau Padar. Sekarang kita mendaki Land of Mystical Beauty, Kelimutu National Park, Mende Flores. Nah, ini masih jalan landai. Tangganya di sebelah sana. Semoga aja nggak setinggi Padar ya. Kita ditemenin tour guide lagi. Coba tanyain ini guide-nya. Tiwukovai Nu Wamuri Atapolo. Betul. Ini ada danaunya. Ini yang tangga yang paling pendek, dan yang di sana yang paling panjang. Inilah tangga mendaki menuju ke Danau Kelimutu ya. Nggak setinggi Padar sih, beruntung ya, karena yang paling berat adalah Wairebo, lalu Padar, dan Kelimutu lumayan bisa digunakan untuk para pemula-pemula ya. Sangat cerah sekali, mendukung sekali cuacanya. Inilah anak tangga menuju ke paling puncak ya, untuk melihat ini dan ini. Inilah pemandangan indah Danau Kelimutu yang ada di Flores, yang sebelumnya hanya gue bisa lihat di TV aja. Akhirnya gue dan PT Lubricants bisa sampai puncak Kelimutu ini. Dan inilah Danau Kelimutu dari atas. Untung Om Reza bawa drone nih, jadi gue bisa minta footage-nya dan minta rekamin sekalian. Ini sih indah banget ya. Itu biasanya yang merah ya Pak ya? Yang itu Iya, ya? yang Atapolo sana. Oh, Atapolo. Iya. Nah, kalau yang hitam itu buat leluhur apa Pak? Orang tua. Orang tua. Habis yang ini muda-mudi. Yang Yang tengah. tengah muda-mudi yang Muda-mudi. itu Atapolo. Atapolo itu orang jahat, Suwangi. Suwangi ya. Yang Ambil. kerjanya tidak baik di sana. Di sana saja. Sambil jalan kita Pak. Jadi kami percaya bahwa Kelimutu ini sakral. Orang kalau datang ke Kelimutu harus hati bersih. Ya, Ya, jangan robah Pancasila. betul betul. Harus kuat dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Betul. supaya kita itu tetap kuat. Saya ada abang dari kerja di Embai dari sini juga asalnya. Dia cerita Iya, ya. apa masalah Danau Dan Kelimutu. Ya betul. Keli itu gunung, Mutu itu indah. Keli itu gunung, Mutu itu Seperti bahkan kalau datang ke sini yang kerjaan jahat jangan lagi. betul betul. Ya, yang baik-baik, Baik-baik yang saja. orang supaya kita umur panjang Betul. dan keturunan ada.
Kalau dia tidak kerja tidak baik lagi, nanti resikonya tanggung sendiri. Betul. Ya, jadi saya sebagai pemandu adat, saya omong sesuai adat. Betul, betul. Kepercayaan kami Ende Lio. Betul, betul. Ende itu sare, Lio itu pawe. Karena di Ende ada landasan pesawat, di Lio ini ada Kelimutu. Oh. Kalau orang pergi ke Lio, datang ke Ende tidak ke Kelimutu, itu orang meraba Pancasila. Iya, iya, iya. Nah, orang Momere pun sama, kalau dia sambil Momere sampai ke sini. Jadi supaya negara kita itu kuat. Betul, betul. Ende itu biar kecil tapi pedis, karena Ende mengeluarkan kota Pancasila, kota sejarah. Oh, oke. Berarti sangat bersejarah sekali ya Pak ya. Dari Kelimutu ini kita langsung melanjutkan perjalanan ke arah Larantuka nih. Kita nanti akan bertemu Om Katip Seribu Tikungan Flores. Nah, kalau kita turun kita idle mengandalkan turunan ini ya, karena kita tadi naik udah ini bensin. Jadi gua kemarin lihat soalnya waktu sore-sore sendirian orang matiin motor terus turun, biarin gantian kita membayar bensin yang kita buang untuk naik ya. Ini adalah salah satu teknik efisiensi yang tidak dilarang asal tidak membahayakan orang lain ya, dan diri sendiri tentunya. Inilah jalur yang kita lewati tadi. Sekarang gua sudah sampai di Tugu Bikers Indonesia yang dipersembahkan oleh Kawasaki Ninja Indonesia ya. Jadi Tugu ini ada di arah Kelimutu di sebelah kiri. Kalau kita nanjak pasti kita lihat ini. Tiga motor ya, rider dari Pulau Jawa ini luar biasa. Nah, akhirnya kita ada barengannya ya, dari Jakarta dan Bandung nih. Nah, lumayan. Di sini kita ketemu Om Katip Seribu Tikungan Flores yang ada di sini ya. Setelah ND, beliau kebetulan ngajar di sini dan kita sekaligus izin lintas untuk melewati Flores ini. Beliau kasih banyak masukan dan arahan ketika kita ngobrol bareng-bareng. Dan setelah ini kita langsung lanjutkan ke arah Larantuka karena besok kapal akan menyeberang ke arah Kupang dan Rote. Dan lagi-lagi inilah Flores dengan 1000 tikungannya. Padahal ada lebih dari 1000 ya. Di sini kita benar-benar menikmati perjalanan ini sambil cornering. Tapi please tolong hati-hati kalau kita nggak tahu medan dan belum punya skillnya. Karena memang cornering itu cukup riskan. Kalau memang bisa kita lebih baik pelan-pelan aja. Yang penting sampai kan. Nah, ini kita kebetulan bareng rombongan X-Max ya. Ya 2 orang sih, yang satu dari Bandung, satu dari Jakarta. Dan gua ketemu kita semua ketemu di sini dan kita mutusin untuk riding bareng. Nah, ini yang dari Bandung, Pak Sidik. Dia bawa istrinya, jadi agak lebih slow lah ya daripada yang satunya. Ya, beginilah jalur di Flores ya tuh, di Maps ya, lihat ya. Nah, ini aja. Jadi memang Flores emang tipikalnya begini. Nah, sekarang kita mau ke Momere dan Larantuka. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia. Thank you. Kenapa video ini panjang-panjang? Karena inilah momen-momen perjalanan yang gua lewati selama gua riding. Jadi bener-bener gua masukin biar kita ada gambaran kalau belum pernah ke Flores, dan kalau udah pernah kita ada kenangan ya. Mungkin someday kalian kangen dengan Flores, kalian bisa lihat video ini ketika gua riding nih.
Dan satu lagi hampir lupa, tikungan di sini banyak banget. Juga ada yang bagus jalannya dan ada yang berpasir dan berkerikil. Inilah yang bikin kita ngeri-ngeri sedap ketika cornering. Batu dan kerikil ini serta pasir tentunya akan menyulitkan proses corneringnya karena akan menjadi licin dan rawan kecelakaan. Please hati-hati kalau lewat sini. Kira-kira udah ada gambaran lah ya kenapa dinamakan 1000 tikungan Flores. Dan gua kali ini bawa beban yang berat banget di belakang. Karena motor gua ini ban depannya sampai ngerasa ngambang ya, karena saking beratnya. Udah gitu gua ngejar 250 cc. Dan di Flores ini dari Jakarta gua belum ganti oli, karena gua ganti olinya di 4000 kilo nanti setelah mengitari kota Kupang. Pulau Kupang sih, Pulau Timur sebenarnya. Gua handling motor ini harus ekstra hati-hati karena pastinya kalau beban berat, pengereman juga harus diperhatikan. Dan juga tenaga motor harus bener-bener kita jaga. Beda ya sama yang di depan karena dia beda cc dengan motor gua. Kabupaten ND, selamat jalan. Wow. Batas ND. Apa ini? Sikta, Halo. Bentar Om. Ya emang ini spesialis motor gua. Nah, ini baru pas nih habitat motor gua ya. Ya. Misi Bu. Pak.
Palang. Wih, ini suasana di pantai apa ini? Pantai itulah. Oh, ini bentuknya love katanya. Ya, jadi ini yang pertama, itu yang kedua. Nah, ini pantai love. Dari mana ini? Dari ND ke Maumere ya. Ini ada pantainya, keren banget coy. Wow. Untung kita. Tuh. Enak banget sini buat berenang. Dan inilah keindahan pantai Koka Beach yang ada di Kabupaten Sika. Koreksi ya kalau gue salah nama pantainya, tapi sih kayaknya namanya Koka Beach. Jadi Koka Beach ini kayak love ya bentuknya kalau dari atas. Ini pantai keren banget dan kalian wajib kesini kalau lewat sini. Nah, ini akhirnya kita bisa lari 80-90 ya di sini ya. Karena sebelumnya kita hanya bisa lari 60-70. Kita hanya bisa lari 50-60 karena tikungan, dan akhirnya kita sekarang nemu jalan lurus. Ternyata bener ya, di Flores itu langka banget jalan lurus di atas 1 kilo. Karena di sini pun jalannya udah agak meliuk lagi. Meliuk banget sih lihat di maps tuh. Tapi nanti setelah Maumere itu jalannya lebih better ya. Jadi kita bisa ngebut tuh setelah Maumere. Tapi jangan ngebut-ngebut banget, karena ngebut itu sebenarnya bahaya. Kita juga tetap waspada dan juga hati-hati, karena ini juga first time gua lewat sini ya.
Sobat Titi Lubricants, sepertinya kita udah masuk Maumere ya. Kita masuk kota Maumere. Suasananya kayak gini. Nah, di Lubricants dari kota Maumere ini ada kita OTW ke Larantuka ya, sekitar 3 jam lagi. Tapi katanya dengan gunung berapi, jadi debu gunung berapi, jadi kita harus hati-hati ya. Semoga saja aman. Di kota Maumere ini tadi gua sempat singgah sambil menunggu maghrib ya di sini. Dan kebetulan kata orang-orang sini ke arah Larantuka itu sedang ada erupsi Gunung Lewotobi yang abu vulkaniknya sudah berhujanan sekitar sana. Dan kata warga penerbangan itu udah pada cancel di sekitar situ ya. Nah, jadi kita putusin untuk tetap lewat karena memang motor masih diperbolehkan lewat pada waktu itu. Jalan malam di Maumere ya, kebetulan agak enak jalannya, nggak meliuk-liuk, jadi kita bisa agak lebih cepat karena udah agak lurus ya. Mudah-mudahan jalannya kayak gitu terus ya. Sini kita riding di bawah abu vulkanik ya. Kebetulan hari ini erupsi, nggak tahu gunung apa, kita masih belum dapat informasi. Nanti kalau kita dapat kita kasih tahu ya. Ini first time ini jalur dari Maumere ke Larantuka ya. Sekarang jam 7:10 ya. Tuh ya, debunya sangat tebal sekali ya. Nah, ini kita masuk ke Kabupaten Flores Timur ya. Nah, sekarang kita masuk ke Flores Timur. Nah, malam ini kita habis nerjangnya nih, abunya Gunung Lewotobi. Berapa? Sampai baju. Untung aja aman. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PT Lubricants Indonesia. Thank you. Nah, kita akhirnya nyampe penginapan dan tempatnya nyaman banget. Setelah kita menerjang abu vulkanik tadi, semuanya aman ya. Kita mau istirahat buat besok nyebrang ke Kupang. Sekarang kita udah di Larantuka. Inilah kita stay di Larantuka. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PT Lubricants Indonesia karena kita akan explore Kupang besok. Thank you. Nah, Sobat Titi Lubricants, pagi ini kita akan ke Kupang ya. Dari Larantuka ini bagus sekali pemandangannya ya. Kita akan ke Larantuka. Kita akan ke Kupang dari Larantuka. Kita akan nyebrang, kita akan ke pelabuhan. Untuk perkiraan kapal sekitar 15 jam dan kita akan OTW. Bagus sekali pemandangannya ya. Kita akan explore ke Kupang, ke perbatasan dan ke Rote. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PT Lubricants Indonesia karena kita akan menuju ke Pulau Kupang ya, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan
Flores ya. Oke. Ternyata ini yang kita lewati semalam ya. Bagus banget. Pagi ini sebelum ke pelabuhan, gue sempetin cari SPBU untuk mengisi bensin. Tapi dari 2 SPBU semuanya kosong bahan bakarnya. Akhirnya gue mutusin untuk cari bahan bakar di Kupang nanti. Nah ini ya, kita masuk ke dalam kapal di sini ya. Wow, inilah kapal penyeberangan dari Larantuka menuju Kupang. Sekarang kita ada di sini, kita akan nyebrang. Nah, Sobat Utility Lubricants, kita akan masuk ke kapal penyeberangan Larantuka dan Kupang ya. Inilah dia kapalnya. Sekarang kita udah di dalam. Kita berangkat habis Jumatan. Tetap stay bersama gue, Angga Day dan PT Lubricants Indonesia. Thank you. Nah, Sobat PT Lubricants, dari Larantuka ini ya, ini kita akan berlayar menuju ke Kupang ya. Nah, ini kita kapalnya baru jalan. Bagus banget ya pelabuhannya ya, dikelilingi dengan gunung. Kira-kira ini sekitar berapa ya, 12 jam atau 14 jam atau 15 jam lah kita di kapal ini. Cepet banget ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pulau Kupang dan Pulau Rote ya, nggak tahu yang mana yang duluan. Setelah kita kemarin ke Sabang, sekarang kita ada di titik 0 km selatan Indonesia di Pulau Rote. Nah, selamat datang kembali di kota Kupang. Jadi ini hitungannya gue udah 2 kali ya ke Kupang ya, karena kemarin ke Kupang, ke Rote, terus ke Kupang lagi. Ini udah yang kedua kalinya lah ya. Nah, inilah SDN 1 Saenam. Nah, kita mau explore ke dalam. Pasti kalian tahu kan kayak apa view-nya. Sekarang kita di sini. Nah, inilah Timur Leste ya, kita udah di Timur Leste. Itu kebanggaan. Motain Indonesia, perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste yang lain.